wabarakatuh. Saya Artarumia, mahasiswa PTM UNS yang melaksanakan PLP di SMK Negeri 2 Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendingin. Pendingin sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap optimal serta mencegah agar tidak overheating. Nah, sebelum lanjut ke bagian-bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada di sistem pendingin. Di dalam sistem pendingin sendiri, di sini ada water jacket di dalamnya, lalu ada termostat, lalu ada upper hose, ada tutup radiator, ada radiator, kipas radiator, reservoir tank, lalu lower house, dan juga ada water pump. Nah, di dalam sini ada water jacket yang berfungsi untuk mensirkulasikan cairan pendingin atau coolant. Lalu termostat sendiri berfungsi untuk menjaga suhu kerja mesin agar optimal dengan cara menyalurkan coolant melewati upper house ke dalam radiator. Lalu ada upper house atau selang atas. Nah, fungsi dari upper house sendiri ini untuk menyalurkan coolant dari mesin tadi ke radiator. Selanjutnya ada radiator. Radiator sendiri berfungsi untuk mendinginkan air. Di dalam radiator ini cara kerjanya yaitu didinginkan yang dibantu oleh kipas radiator. Jadi di dalam radiator ini bisa dingin karena dibantu oleh kipas radiator. Udara dari luar diserap masuk lewat sirip-sirip radiator dan dibantu oleh kipas radiator sehingga air di dalam radiator bisa dingin. Lalu kipas radiator ini bergerak, yang menggerakkannya dibantu oleh fan bed sehingga kipas radiator bisa berfungsi dengan baik. Setelah itu ada tutup radiator. Nah, tutup radiator ini berfungsi untuk menjaga air, menjaga tekanan air dalam radiator agar tidak keluar. Nah, lalu ada lower house. Lower house sendiri fungsinya untuk menyalurkan air dari radiator ke dalam mesin. Lalu ada water pump di sini. Water pump fungsinya untuk memompa air yang akan masuk ke dalam mesin. Tank itu berfungsi untuk menyimpan cadangan air yang berlebih. Ada termostat, itu namanya termostat, terus itu selang atas dan bawah, upper house dan lower house, ada tutup radiator, kemudian radiator, lalu ada kipas radiator, ada water pump, ada reservoir tank. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari sistem pendingin. Nah, bisa dilihat dari animasi tersebut, itu warna pink itu coolant-nya ya. Yang dilingkari itu menanda bahwa termostatnya tertutup. Karena apa? Karena mesin masih dalam keadaan dingin. Jadi, coolant hanya
bersirkulasi di dalam mesin saja. Nah, ini gambarannya cara kerja mesin pendingin ketika mesin dalam keadaan dingin. Jadi, air hanya bersirkulasi di dalam mesin saja. Jadi, coolant yang bersirkulasi di dalam mesin ini itu dapat membantu mempercepat suhu kerja mesin agar ideal. Jadi, sehingga kalau suhunya sudah ideal, kan otomatis termostat akan cepat membuka. Jadi, air coolant tadi bisa langsung disalurkan lewat upper hose dan didinginkan ke radiator. Nah, ini gambarannya ketika termostat akan membuka. Nah, termostatnya sudah membuka kan, karena suhu di dalam mesin ini tadi sudah ideal kisaran 80 hingga 90. Otomatis termostat bakal membuka, lalu coolant akan disalurkan ke upper hose dan masuk ke radiator untuk didinginkan. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, ini di radiator didinginkan. Setelah itu disalurkan ke lower hose, lalu dipompa oleh water pump, dan setelah itu coolant bersirkulasi kembali ke dalam mesin. Nah, berikut gambaran ketika suhu pada radiator itu mencapai 0,9 bar. Nah, maka katup pada tutup radiator itu akan membuka dan coolant akan masuk ke reservoir tank. Nah, ini gambarannya coolant yang masuk ke reservoir tank. Karena tekanan berlebih yang ada di radiator. Nah, bagian yang di lingkar itu ketika radiator sudah dalam suhu yang normal, tekanan yang normal, kurang dari 0,9 bar, maka coolant yang di reservoir tank akan disedot kembali oleh katup yang ada di radiator tadi, yang ada di tutup radiator. Coolantnya akan masuk ke radiator dan didinginkan oleh radiator yang dibantu kipas. Lalu air yang udah dingin tadi masuk lewat lower hose. Menjelaskan bagaimana cara mengecek kebocoran pada radiator dan juga tutup radiator. Nah, di sini kita menggunakan alat yang namanya radiator cup tester seperti ini. Nah, pertama-tama kita buka dulu tutup radiatornya. Setelah itu kita pasangkan ke radiator cup tester untuk mengecek apakah terjadi kerusakan pada tutup radiatornya. Kita pompa. Nah, apabila pompa ini pada jarumnya tidak turun, maka tutup tidak terjadi kebocoran pada tutup. Jadi bisa dikatakan tutup radiator dalam keadaan baik. Setelah itu mengecek pada radiator apakah radiator mengalami kebocoran atau tidak, yaitu kita menggunakan radiator cup tester. Yang pertama kita pasang dulu cupnya sesuai ukuran tutupnya, yaitu 0,9. Setelah terpasang, lalu kita pasang pompanya. Nah, kita pompa. Nah, karena ini pada jarumnya tidak naik kan, maka di radiator pada trainer ini mengalami kebocoran. Karena jika tidak mengalami kebocoran, maka jarum akan naik. Standarnya itu
0,6 hingga 0,9. Nah, jika di bawah 0,6, maka radiator bisa dikatakan mengalami kebocoran, atau jarumnya tidak naik, maka itu radiator mengalami kebocoran. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.